hampir heboh nih beritanya terkait Nikita bebas. Ya, sebenarnya berkaitan dengan penangguhan penahanan gitu, itu hak bagi tersangka ataupun terdakwa ya, bahkan bisa dilakukan juga oleh kuasa hukum maupun keluarganya ya. Jadi terkait penangguhan itu ya boleh-boleh saja diajukan ya lebih dari satu kali, tapi bagaimanapun kan dikabulkan tidaknya ya bergantung daripada pihak majelis hakim atau pihak penyidik, ya enggak, seperti itu gitu loh. Jadi tidak menjadi soal gitu ya. Yang pasti penyidik maupun majelis hakim juga memiliki pertimbangan tersendiri, bisa dikabulkan atau tidak gitu permohonannya, seperti itu. Pertimbangan apa aja sih Bang yang sampai saat ini masih belum dikabulkan? Ya, pertimbangan normatifnya ya orang itu bisa saja dikabulkan terkait permohonan penangguhannya ya, mungkin tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan juga tidak akan melarikan diri gitu, seperti itu. Tapi pertimbangan-pertimbangan lain juga ada ya. Dan terkait penangguhan Mirjani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu, sepertinya kalau menurut saya sangat sulit untuk dikabulkan, karena jarang sekali ya, bahkan tidak ada penangguhan itu dilakukan itu pada saat proses di kepolisian ya ataupun di kejaksaan, tapi pada proses pengadilan itu jarang sekali ada ya, bahkan jarang sekali dikabulkan. Jadi kalau menurut saya pengajuan Nikita Mirjani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bisa saja ya nasibnya sama, tidak dikabulkan. Artinya pesimis ya Bang, dengan adanya proses persidangan sedang bergulir, terus mengajukan penangguhan itu sendiri ya Bang. Betul gitu loh. Yang perlu kita ketahui bahwa terdakwa Nikita Mirjani ini ancamannya kan bisa dikatakan pasalnya itu gratis ya, terkait dugaan pemerasan dengan ancaman, juga terkait TPPU. Nah, TPPU-nya ini justru yang itu juga yang menjadi untuk tidak dikabulkan seperti itu gitu. Namun bagaimanapun kan bisa saja ya proses-proses lain ya, bagaimana untuk mengamankan Nikita Mirjani itu kembali pada kuasa hukumnya gitu, untuk melakukan pembelaan pada prinsipnya. Oke Bang, kalau kan ada beberapa Pada kesaksian Melvina ini gitu loh. Tapi pada saat permintaan keterangan dari masing-masing terdakwa dan itu disilang, di situ sudah terungkap. Di situ banyak sekali hal-hal yang bisa diungkap itu, dari pertanyaan jaksa ke misalnya Nikita Mirjani untuk keterangan ke Mail gitu loh. Di situ sudah terungkap. Seperti halnya contoh ya, bahwa diakui itu sebagai endorse gitu loh. Tapi endorse itu tidak dilakukan sejak uang itu tapi uang itu sudah diterima, tapi endorse tidak dilakukan. Harusnya namanya kerjasama harusnya sudah dijalankan dong sampai proses selama proses perjanjian itu gitu kan. Nah, yang lucu lagi gitu loh, ini kan yang namanya endorse ini kan terjadi pada saat pelaporan ini berjalan. Pada awalnya kan bukan endorse, ya enggak? Uang apa? Uang tutup mulut. Itu kan, makanya majelis hakim mau mempertimbangkan ini endorse apa tutup mulut, gitu kan? Kalau endorse itu kan pengakuan dari para terdakwa ini. Kalau tutup mulut itu ada dan terjadi pada komunikasi antara Mail dan Reja Gladys, gitu loh, antara Reja Gladys dan dokter gitu, dan itu ada gitu rekamannya seperti itu. Terkait saksi-saksi ahli bahasa, ahli IT, juga ada ahli hukum. Dan kecewa karena ahli ini, nah itu apa memberatkan itu. Sebenarnya kalau kita melihat ahli ya, kita lihat dari penampilannya ya. Kasihan kalau lihat ahli itu akhirnya dibikin meme ya, gitu loh. Saya pikir mereka itu melihat dari penampilannya. Jadi harus kita ketahui bahwa ahli itu akan mencari keilmuannya.
Ya enggak? Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu tidak terjawab ahli gitu loh, berarti salah yang menanyakan. Seperti itu gitu loh. Kalau ahli bahasa ya berkaitan dengan bahasa, dengan apa yang diungkapkan dalam komunikasi gitu loh, sehingga terjadinya dugaan tindak pidana gitu loh. Begitu juga ahli forensik dan ahli sebagainya gitu loh. Nah, berkaitan dengan klaim Nikita Mirjani bahwa ahlinya tidak sesuai lah ya, tidak sesuai harapan dia, yaitu sah-sah juga gitu loh. Nah, di situ sudah jelas kan, nanti semua itu yang menilai majelis hakim, ya enggak, gitu loh. Jadi boleh gitu loh, terdakwa atau siapapun menafsirkan hal yang berbeda terkait ahli, terkait apa gitu. Lama ini kan memang selalu seperti itu, gitu loh. Ya enggak, terkait saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum gitu penilaian. Bahkan ada salah satu ahli yang tidak membaca dakwaan. Nah, apakah ahli-ahli tersebut harus membaca dakwaan tersebut atau bagaimana? Ahli tidak diharuskan dan tidak perlu juga membaca dakwaan. Tidak di sana gitu loh. Seperti itu gitu loh. Bisa boleh dipelajari dan boleh tidak. Artinya terkait ahli bahasa, dia menafsirkan bahasa yang digunakan itu gitu loh. Apakah seandainya misalnya adanya kesepakatan gitu loh dalam sebuah transaksi yang diduga pemerasan itu dianggap kesepakatan atau bukan? Ya enggak? Jadi tidak perlu membaca dan sebagainya. Ya enggak? Kalau saya misalnya ditodong orang di jalan, terus minta uang 100.000, tapi uang itu hanya 100.000, terus saya kasihkan dan saya minta 20.000 dong biar saya bisa pulang. Ya, apakah mengaburkan pemerasannya? Tidak dong. Saya tetap diperas dong. Ya enggak? Ya. Jadi itu perbedaannya gitu. Jadi kesepakatan itu dua hal yang berbeda dengan pemerasan. Jadi tidak boleh dicampur adukan.